Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Irma sama Bapak Ibu guru sekalian, ini hasil dari yang saya buat terkait memetakan kebutuhan belajar murid sesuai apa yang kita dapatkan dari materi Bu Irma tadi. Mungkin izin Bu ya, kalau ada yang salah boleh diperbaiki Bu, nggak apa-apa. Biar kedepannya siswa, Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajarannya di sini saya buat itu murid dapat memaparkan informasi mengenai peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Ini untuk pembelajaran IPS kelas 9. Untuk minatnya pertama itu saya buat di 3 mata pelajaran lain. Pertama bahasa Indonesia, matematika, dan PAI. Untuk siswanya itu random saya pilih di kelas saya. Kontennya pertama, murid diberikan gambar pemantik mengenai pengibaran bendera merah putih pada hari kemerdekaan. Dan sesuai dengan minat dari 3 pelajaran ini, saya buat yang pertama, murid dibimbing untuk bahasa Indonesia, murid dibimbing untuk mencari dan menceritakan berbagai informasi atau peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk kegiatannya mungkin sama tadi seperti yang Ibu jelaskan. Nah, untuk produknya murid dapat membuat karya seperti tulisan. Kalau untuk minatnya bahasa Indonesia mungkin tadi ada typo sedikit Bapak Ibu ya. Di yang pertama belum memahami peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua sudah mulai memahami peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk kontennya sama seperti yang profil dan kesiapan awal karena tujuan pembelajarannya sama. Untuk prosesnya, untuk yang audio, murid diminta untuk bercerita mengenai peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tadi di situ materi bahasa Indonesia apa? Apa? IPS. Oke. Bapak Ibu yang lain ajarnya dalam satu kelas bisa. Lalu yang ini mungkin agak sulit ya. Jadi tadi mungkin mencari dan menceritakan, satunya mencari waktu ya, matematika. Dan satu lagi makna yang terkandung. Oke. Apa hubungan dengan PAI-nya? Ada nggak di situ? Kalau untuk materinya mungkin ada Bu. Apa yang makna yang terkandung kan? Misalnya dengan peristiwa proklamasi apa yang bisa kita hargai? Inggris terlihat di sana dari kotak calon CGP angkatan 10. Oke, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu berbicara tentang hobi ya. Tujuan pembelajaran khususnya bahwa Saputra Raska ini termasuk yang belum paham. Terus Alia dan Rizo ini paham sebagian. Dan yang terakhir Pak Udu itu ada Yolanda sama Jennifer. Nah, untuk kontennya kami memberikan video dan contoh teks terkait hobi dan kegemaran murid. Nah, untuk prosesnya murid belum paham itu mereka hanya diminta untuk menyusun teks sederhana terkait hobi, hanya menyusun yang seni, mencari identitas diri dan hobi dari aktor yang mereka sukai. Nah, yang olahraganya sama, mereka mencari hobi dari tokoh pemain bola. Presentasi dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA untuk mempresentasikan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajarnya. Di situ ada gaya belajar visual, kinestetik, dan auditory. Untuk tujuan pembelajaran, saya ambil mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu peserta didik dapat menemukan informasi eksplisit dalam teks laporan hasil observasi. Jadi maksudnya adalah peserta didik dapat menemukan informasi secara tersirat di dalam teks laporan hasil observasi, yaitu menayangkan video pencemaran lingkungan terkait dengan sampah anorganik. Untuk prosesnya, ini yang merupakan diferensiasi dalam proses dan produk. Prosesnya untuk yang visual atau gaya belajar visual,
siswa dibimbing untuk melihat video terkait pencemaran lingkungan akibat sampah anorganik untuk menemukan informasi eksplisit secara berkelompok. Jadi diharapkan dengan menonton video dari pencemaran mereka mungkin masih sebagian, belum keseluruhan, sehingga perlu mendapatkan penjelasan lebih dalam dari guru terkait dengan video yang ditayangkan. Mencari informasi eksplisit yang ditemukan dalam laporan hasil observasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hanya perbedaannya atau diferensiasinya pada gaya belajar visual, mereka akan membuat infografis tentang sampah anorganik. Jadi tentang umur sampah anorganik dengan infografis. Kalau untuk kinestetik, mereka membuat masa terurai sampah seperti misalnya pelang umur sampah, atau menemukan langsung sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar untuk dicocokkan di LKPD. Jadi misalnya ya, terima kasih. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, salam dan bahagia. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami dari kelompok macam-macam norma. Ya, kelompok kami ada Pak Handika, saya sendiri, kemudian ada Pak Yanto Jerianto. Nah, di sini kami mengambil mata pelajaran PKN. Oh iya, nggak apa-apa Pak Yanto ya, nanti dirubah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia, perkenalkan kami bertiga ya. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi tujuan pembelajaran siswanya di sini ada 3, kami bagi pengelompokan minatnya. Yang pertama olahraga untuk pelajaran PKN. Tadi agak kesulitan, mohon dicek kembali Bapak Ibu, takutnya salah ya. Untuk olahraga di sini ada Rezo, Hafiz, kemudian seni ada Jennifer, Dinda, untuk sainsnya ada Ibnu dan Rahul. Nah, ini untuk materinya kelas 7, Bapak Ibu. Untuk konten di sini, nah di sini kami menampilkan video untuk kontennya, video tentang pertandingan sepak bola karena minatnya olahraga. Kemudian untuk yang seninya, di sini kami menampilkan video tentang pelanggaran-pelanggaran pada penggunaan fashion, jadi berpakaian atau busana. Kemudian untuk sainsnya, di sini kami menampilkan video tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentang perusakan lingkungan. Nah, untuk proses di sini di minat olahraga, siswa diminta menuliskan macam-macam norma dalam permainan sepak bola. Kemudian untuk minat seni, siswa diminta menuliskan tentang macam-macam pelanggaran norma dalam berbusana fashion. Kemudian untuk di minat sains, siswa diminta membuat tabel tentang macam-macam pelanggaran norma terkait perusakan lingkungan. Untuk produk sendiri, murid dapat membuat berbagai cara infografis di Canva tentang macam-macam norma yang ada di dalam pertandingan sepak bola. Contohnya, siswa membuat kayak ajakan untuk meningkatkan sportivitas di bidang olahraga. Kemudian di minat seni, untuk produknya murid dapat membuat berbagai karya infografis tentang ajakan mentaati macam-macam norma dalam berbusana fashion. Murid dapat membuat berbagai karya infografis Canva tentang ajakan mentaati norma dalam menjaga lingkungan. Nah, ini sama saja halnya dengan produk seni, masih proses
mohon maaf. Insya Allah akan kami sampaikan hari ini juga. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk P5. Oke, ini ada satu pertanyaan. Pelajar dengan profil dan karakter serta kompetensi apa yang ingin dihasilkan sistem pendidikan Indonesia sebenarnya? Yang seperti apa Bapak Ibu? Silakan boleh dijawab. Ada. Sistem pendidikan di Indonesia. Pelajar dengan profil dan karakter yang diharapkan atau yang ingin dihasilkan adalah pelajar dengan profil Pancasila sesuai dengan 6 dimensi yang ada di kurikulum Merdeka. Oke, jadi sesuai dengan karakter ya, profil pelajar Pancasila. Baik. Pribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi benar kata Ibu tadi, ini profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai Pancasila. Jadi intinya itu. Baik, 3 kata kuncinya. Yang pertama, Tema Kearifan Lokal, topiknya itu perintah babak peran. SMP Negeri 3 Baka bermain peran dan pantun ya. Oh gitu. kita lanjutkan lagi. Ini penguatan profil pelajar Pancasila untuk SMP ini 360. Ada modulnya? Sudah ada ya? Jadi bisa mengadaptasi modul yang sudah ada dan bisa juga membuat modul secara mandiri. Ini mengadaptasi, memodifikasi modul. Ya, saya rasa ini Bapak Ibu sudah berpengalaman semua. Bisa kita lihat ini yang mau dilihat dulu yang mana? Jadi dulu boleh langsung kepada beliau ini dalam buatnya. Tapi untuk pembuatan modulnya tetap tim ya, tim masing-masing. Ini modul kearifan lokal dan jadwal pelaksanaan P5. Jadi semua ada di sini sampai tua sudah lengkap ada di sini Bapak Ibu. Ini jadwalnya bisa kita klik di sini. Jadwal pelaksanaan P5 baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Baik Bu, saya ingin bertanya, mungkin langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai P5 ini Bu. Yang pertama untuk modul Bu ya, yang pertama untuk modul. Tadi seperti yang Ibu tanya tadi, adakah yang masih dalam proses pembuatan atau yang sudah ada? Gimana Bu? Kalau misalnya memang modulnya masih dibuat, apakah tetap terus berjalan P5-nya? P5-nya sudah berjalan, Modulnya kayak misalkan ini ada yang dibuat per minggu. Jadi masuk P5-nya hari ini ya modulnya untuk hari ini. Untuk yang minggu kedepannya belum gitu Bu. Tapi untuk alurnya itu udah dibuat. harusnya sih sudah fix ya sebenarnya. Harusnya Bu ya? Iya harusnya. Jadi ketika kita ada arahnya gitu mau kemana kan alur tujuan project tadi. Alur proyeknya udah ada Bu. Oh, sudah Cuman ada. pas kegiatannya itu kami buat per minggu apa Bu ya? Oh ya nggak apa-apa kalau memang tidak ada masalah. Kalau sebelumnya gimana? Seperti itu. Iya. Oh, Tapi udah ada alurnya, cuman karena jamnya Bu ya. Ya, berapa lama ini kira-kira? Kalau kami itu ada yang 90 JP, ada yang 95 gitu Bu. Gantian kan dari kelas 7 dan kelas 8. Untuk blok itu per minggu. Untuk kelas 8 di Rabu Kamis, untuk kelas 7 di Jumat Sabtu. Yang kedua Bu ya. Ya, silakan. Untuk asesmennya Bu gimana Bu? Untuk P5 ini Bu. Oke, Pelaksanaan asesmennya. baik coba kita lihat. Apakah P5 ini harus menyelenggarakan panen karya? Harus dilaksanakan atau enggak? Kalaupun memang enggak, kalau enggak,
Kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Tapi kalau dilaksanakan boleh nggak kasih gambaran kayak mana bagusnya panen karya itu? Baik, yang ya. Kalau menurut kami, ini kalau kami ya pelaksananya itu memang ada yang namanya selebrasi. Jadi selebrasi itu di akhir kegiatan. Sebaiknya memang harus ada Bapak. Karena apa? Sebagai bentuk apresiasi kita. Jadi selama kegiatan ini apa yang dihasilkan. Jadi itu boleh dalam bentuk perayaan dalam satu hari itu. Silakan. Jadi kalau kami kemarin pendidikan dari SK BSA KAP nomor 009 tahun 2022. Hal yang perlu diketahui mengenai asesmen. 1. Memiliki variasi bentuk asesmen. Jadi ada formatif dan sumatif. Serta instrumen asesmen. Jadi ada lembar checklist, rubrik, catatan pengamatan, tes dan sebagainya. Kelas 7. Proyek 1, demokrasi yang damai dan berkualitas. Ini. Proyek 2, selera pada rusipku, dan yang ketiga, sulap sampah menjadi berkah. Jadi bagi rapotnya untuk proyek itu di semester kedua ya. Ini seperti ini kira-kira. Sama ya? Sama rapotnya. Iya, pakai aplikasi ya? Ada. Iya. Panen karya itu selebrasinya seperti apa? Maksudnya apakah konsepnya seperti apa? Atau misalnya di dalam modul itu terkonsep nggak? Di panen karya itu ngapain? Plannya itu apa aja misalnya itu. Jadi tergambar, karena kalau di tahun ini kami menyepakati panen karyanya ini akhir setelah semua selesai. Belum terencana dengan Jadi sebenarnya Bapak Ibu terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan berbagi praktik baik, untuk berbagi pengalaman di sini bersama Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya yakin di sini Bapak Ibunya semuanya mungkin banyak yang sudah paham ya. Cuman kita kan di sini saling berbagi ya, saya juga belajar, Bapak Ibu juga untuk menambah referensi juga. Nah, jadi saya akhiri untuk presentasi penjelasan dari saya ini seputar masalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini tadi bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semua dan untuk pendidikan yang pastinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya atas kerjasamanya. Luar biasa. Ya, saya lupa tadi mau minta ini Bu Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma Yusnita sudah berbagi ilmu sangat banyak kepada kami semua. Semoga bermanfaat. Baiklah, selanjutnya ya, kasih tepuk 3 deh untuk Ibu Irma Yusnita yang keren. Itu mohon pemaklumannya, dirasa ini mestinya di hari ketiga ya Bu Yun ya. Namun kita jadwalnya di mestinya besok. Nanti Bu serahkan ke panitia karena udah sore juga. Lidah dan teman-teman ya Bu Irma ya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Win, Ibu minta tolong untuk baca doa sebelum kita pulang. Hari ini kita berdoa dulu. Pada sore hari ini, maaf sudah kehilangan fokus. Jadi insya Allah ilmu yang telah di-share tadi bermanfaat untuk kita dan insya Allah kita pulang dalam keadaan selamat dan bertemu dengan keluarga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.